Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tahawwinu bihal umur si'ab wa tuddiqa wa tuddi wa tardha biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawm al mubarak insyaallah fi darsil fiqhin nisa. Alhamdulillah ba'da an ta'allamna fi usbu'il madi an babil haid wan nifas wa ma yata'allaqu bihi والآن إن شاء الله سنتعلم عن الاستحاضة. من تذكر عن الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله كلكم يتذكر عن الحيض والنفاس والاستحاضة إن شاء الله. وقبل درسنا هيا نبدأ بقراءة الفاتحة. Nabda darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita membahas fikih wanita yang mengenai tentang darah-darah yang keluar dari rahim wanita khususnya, ya. Ada 3 macam, yaitu ada darah haid, kemudian ada darah nifas, dan insya Allah yang akan dipelajari adalah darah istihadhah. Nah, darah haid sendiri sudah kita ketahui adalah darah yang keluar dari rahim wanita secara alami, ya, bukan merupakan darah penyakit ataupun darah masalah-masalah lainnya. Karena itu merupakan kalau yang kita sebut adalah menstruasi atau datang bulan. Jadi biasanya siklus wanita mengalami haid atau menstruasi itu adalah sekali dalam 1 bulan, dan mana jarak masa suci satu haid ke haid lainnya adalah kurang lebih 15 hari, dan minimal wanita mengalami haid itu pada usia 9 tahun kurang 16 hari, dan masa paling sedikit haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Jadi biasanya wanita ketika setelah melahirkan dia mengeluarkan darah kurang lebih paling sedikit adalah lahdoh, ataupun hanya sedikit saja keluarnya, misalkan hanya setetes itu, ya. Kemudian maksimal darah nifas keluar adalah sebanyak 60 hari. Tapi pada umumnya wanita mengalami nifas kurang lebih 40 hari, ya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang apa saja yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, ya, seperti tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa tapi harus mengqadhonya, kemudian tidak boleh tawaf karena tawaf itu bimanzilat sholat, kemudian tidak boleh dicerai juga, tidak boleh memasuki masjid, tidak boleh membaca Al-Quran dan yang lainnya. Nah, sekarang dan kemudian sudah kita jelaskan juga tentang bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri wanita yang sudah suci dari haid atau nifas. Nah, kemudian sekarang menuju bab istihadhah. Bagi wanita, istihadhah itu adalah istilah yang sudah biasa dikalinya wanita, ya. Nah, maka kita akan belajar tentang istihadhah. Dari segi bahasa, istihadhah itu sama dengan haid, yang artinya adalah asailan atau mengalir. Tetapi bagi syara, istihadhah adalah darah yang keluar dari ujung urat di bawah rahim selain pada waktu haid dan nifas, ya. Jadi darah ini adalah darah biasanya disebut dengan darah fasad atau darah yang rusak atau darah penyakit, karena di luar dari haid dan nifas.
Nah, ciri-cirinya adalah darah ini keluar sebelum mencapai usia 9 tahun. Jadi bila ada seorang anak wanita yang mengeluarkan darah dari rahim atau kemaluannya, mohon maaf, sebelum usianya 9 tahun 16 hari atau misalkan dia mengeluarkan darah usia 8 tahun, maka darahnya bukan disebut darah haid tapi disebut darah istihadhah. Nah, jika darahnya itu keluar melebihi batas maksimal haid ataupun nifas, maka disebut darah istihadhah. Contohnya batas maksimal haid adalah 15 hari, tetapi dia pada hari ke-16 dia masih mengeluarkan darah sampai hari ke-17 setelah haidnya itu. Maka hari ke-16 dan 17 disebut darah istihadhah karena batas maksimal haid adalah 15 hari. Nah, kemudian ada juga ketika melahirkan adalah ada darah kontraksi. Jadi kontraksi mengeluarkan darah, maka itu dihukumi dengan darah fasad atau darah istihadhah juga, atau disebut dengan darah tolak. Kemudian hukum darah istihadhah gimana hukumnya? Apakah sama dengan nifas atau haid? Darah istihadhah adalah hadas yang senantiasa keluar dan hukumnya sama seperti air kencing, wadi atau mazi yang senantiasa keluar. Jadi dia merupakan hadas. Tetapi meskipun dia merupakan hadas atau disebut darah fasad dan merupakan sesuatu yang membatalkan wudu, tapi dia tidak mencegah seorang wanita untuk mengerjakan puasa, sholat dan ibadah lainnya. Jadi meskipun dia mengeluarkan darah dari tubuhnya, ya dari rahimnya, tapi orang yang beristihadhah itu wajib sholat, wajib puasa, wajib tawaf dan dibolehkan membaca Al-Quran, ya, karena darah itu merupakan darah penyakit. Maka wanita yang istihadhah cukup mencuci darahnya lalu memakai penyumpal atau pembalut itu serta berwudu setiap kali hendak melakukan sholat. Nah, dalilnya seperti apa? Adalah hadis Sayyidah Tina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Hubaysh datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Inni ustahadu fala athuru afa'ada'us shalah?" Faqala, "La, inna dzalika 'irqun walakin da'is shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa sholli." Ini adalah sesungguhnya saya mengalami istihadhah dan saya tidak pernah suci dari istihadhah. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Rasulullah menjawab, tidak, itu adalah darah penyakit. Jadi istihadhah merupakan darah penyakit. Namun tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasa kamu haid sebelumnya. Kemudian mandilah dan lakukanlah sholat, ya. Nah, jadi kan karena wanita yang beristihadhah itu wajib sholat, ya, atau mengerjakan ibadah lainnya seperti puasa. Nah, maka bagaimana cara wanita mustahadhah itu mengerjakan sholat? Jadi keluar darah istihadhah tidak menghalangi seorang wanita untuk mengerjakan sholat. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara wanita istihadhah untuk melaksanakan sholat, ya, dari mulai membersihkan darahnya, kemudian berwudu, kemudian sholat, ya, karena dia ketika sholat siapa tahu mengeluarkan darah karena tidak terasa kan darahnya itu keluar dari dirinya. Jadi yang perlu diperhatikan, ya, yang pertama adalah wanita istihadhah yang akan melakukan sholat pertama harus membersihkan kotoran atau darah yang ada pada dirinya tersebut, ya. Jadi sebelum melakukan sholat dan sebelum berwudu membersihkan darah dari kemaluannya itu, kemudian mengganti pembalut atau kapas yang terkena darah tersebut. Nah, setelah membersihkan dan mengganti pembalutnya itu, maka dia harus langsung berwudu, ya, berwudu. Nah, tapi berwudunya kapan? Jadi misalkan waktu asar itu jam 3
15.30 atau setengah 4. Kemudian dia dari jam 3 sudah mengganti dan sudah membersihkan dan dia sudah berwudu dan belum masuk waktu sholat, maka tidak boleh dan batal ya, karena ditakutkan darahnya akan semakin banyak sedangkan waktu sholat belum masuk. Makanya berwudunya itu diharuskan dilakukan setelah masuk waktu sholat dan tidak boleh berwudu sebelum datangnya waktu sholat bagi wanita istihadah, karena ini merupakan toharoh yang darurat ya. Kemudian mengerjakannya berurutan antara satu dengan yang lainnya, setelah membersihkan, mengetik malut, kemudian berwudu dan harus langsung sholat, melaksanakan sholat, tidak boleh diselingi dengan aktivitas lainnya kecuali mungkin aktivitas yang untuk kemaslahatan sholat itu sendiri, seperti dia menunggu jamaah atau misalkan menutup aurat gitu kan, memakai mukena, itu tidak apa-apa, tidak bermasalah. Nah, seperti dikatakan Imam Nawawi juga, hadis istihadah adalah hadas yang permanen, seperti orang beser ya. Jadi orang beser itu orang yang buang air kecil terus menerus, maka ia tidak mencegah puasa dan sholat. Jadi orang istihadah harus puasa dan sholat, maka diwajibkan membasuh kemaluannya dan membalutnya. Ia wajib berwudu pada waktu sholat dan menyegerakan sholat tersebut. Bila ia mengakhirkan karena kemaslahatan sholat seperti menutup aurat atau nanti jamaah, maka tidak bermasalah. Tetapi jika lainnya, misalkan dia berleha dahulu atau memperlambat waktu sholat, maka tidak diperbolehkan, seperti itu ya. Nah, kemudian perbedaannya dengan darah haid itu seperti apa? Biasanya darah haid itu cenderung lebih kental dan lebih hitam warnanya ya, sedangkan kalau misalkan istihadah itu darahnya lebih segar dan merah biasa. Kemudian dari segi kekentalannya juga, kalau darah istihadah itu cenderung lebih encer dan darah haid lebih kental, dan dari aromanya pun bisa mengetahui bagi perempuan biasanya. Nah, kemudian tadi sesuatu yang dilarang di dalam haid seperti sholat, puasa, kemudian tawaf, melakukan hubungan suami istri, kemudian dicerai, kemudian memegang mushaf, membaca Al-Quran, masuk masjid, berjam di masjid, itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengalami haid atau nifas. Tetapi untuk orang yang mengalami istihadah atau dari penyakit ini dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu pula ya, dan dengan keamanan yang sudah disyariatkan, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah hukumnya apabila darah istihadah berhenti setelah berwudu atau setelah sholat? Nah, di sini perlu dilihat, jika darahnya berhenti secara total, kalau misalkan setelah wudu, ya, maka setelah wudu dia berhenti, maka tidak sah melakukan sholatnya. Dia harus berwudu lagi dan membersihkannya lagi. Tetapi jika berhenti setelah sholat, maka dia sah melakukan sholat pertama, dan dia tidak boleh untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi sudah tahu perbedaannya. Jika lebih dari 15 hari waktu haid, maka itu disebut dengan darah istihadah ya. Biasanya wanita sering, dan ada beberapa wanita yang mengalami masalah seperti ini, itu disebut dengan darah penyakit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Jazakumullah khairan, khudmin lima yanfa wa khudmin lima la yanfa. Semoga ada hikmahnya dan ada kebaikan yang bisa diambil dari pelajaran pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Rabbana yuwaffiqum jami'an wa rabbuna yasturna jami'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.